Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah, sehingga kita bisa kembali ngaji kitab hadis Arba'in Nawawi. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada mualif kitab Arba'in Nawawi, juga kepada kedua orang tua kita. Semoga dengan berwasilah ini kita diberikan kemudahan oleh Allah dalam memahami hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami ashabihil kiram. Al-Fatihah. Wa thumma ila hadratil imamil allamatil mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syarafin Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulubihi fid dharaini wa li walidayhi wa li masyayikhihi. Al-Fatihah. Wa summa ila ruhi abaina wa ummahatina wa ajdadina jaddatina wa usulina wa furu'ina wa lal hadirina fi majlisina hadha. Al-Fatihah. Sampai hadis nanti 35. Setelah lagi khatam. Hadis 35 nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini wa li walidayhi masyayikh. Amin ya rabbal alamin. Al hadisul khamisu was salasuna. Hadis ke-35. An Abi Hurairah, diceritakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala berkata Abu Hurairah, qala bersabda, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
La tahasadu, la janganlah kalian tahasadu saling dengki. Wala dan janganlah tanajasyu kalian saling menipu. Wala dan janganlah tabaghadu kalian saling marah. Wala dan janganlah tadabaru kalian saling memutuskan hubungan. Ini yang tepat kalau bahasa Jawa plengas-plengos. Apa bahasa Indonesianya? Ya, bahasa Jawanya saling plengas-plengos. Ya, ketemu melengos ya. Gak mau menghadap, ini tadabaru. Dari kemarin saya terjemahkan apa ini tadabaru. Dua muka ngobrol. Tadabaru bahasa Jawanya plengas plengos. Ya, saling memalingkan muka. Ya, memalingkan muka. Wala dan janganlah tadabaru kalian saling memalingkan muka. Wala dan janganlah yabi kamu menjual sesuatu ba'dukum sebagian kalian ala atas atau kepada boleh bai'i menjual ba'din kepada yang lain kunu jadilah kalian ibadallahi hamba-hamba Allah ikhwanan sebagai saudara al muslimu orang muslim al muslimu orang muslim akhul muslimi akhu adalah saudara al muslimi orang muslim lainnya la janganlah yazlimuhu mendoliminya
wala dan tidak yakhdhuluhu mengabaikannya, wala dan tidak yakdzibuhu mendustakannya, wala dan tidak yahkiruhu menghinanya, at-taqwa takwa itu hahuna di sini tempatnya, wa yusiru dan Nabi memberi isyarat, ya, memberi isyarat ila pada sodrihi dada beliau, salasa tiga marrotin kali, bihasbi cukuplah imri'in seorang muslim min disebut asyarri buruk, an jika dia yahkiro ayahkiro jika dia yahkiro menghina akhohu saudaranya, al muslima yang muslim, kullul muslimi kullu setiap al muslimi muslim, alal muslimi atas muslim lainnya, haramun haram, damuhu darahnya, damuhu darahnya, wa maluhu dan hartanya, wa irduhu dan kehormatannya. Oke, saya jelaskan dulu di hadis ke-35. Ini ikhwanul Islam. Jadi Nabi menjelaskan kepada kita tentang persaudaraan Islam. Tetapi fenomena zaman sekarang, orang Islam sendiri nggak percaya dengan sabda-sabdanya Nabi.
Nabi mengatakan kamu jangan saling dengki. Tapi hari ini orang pada saling dengki. Beda partai dengki, beda ormas dengki. Nah sekarang kita itu dalam bernegara pun kita dituntut untuk toleransi di antar umat beragama. Tetapi ada yang lupa, nggak pernah diajarkan toleransi antar pengikut madhab. Kita antar umat beragama dituntut untuk bertoleransi, tapi perbedaan-perbedaan madhab di dalam agama tidak pernah diajarkan untuk bertoleransi. Yang madhab A menjelek-jelekan madhab B, B ke C dan seterusnya. Nah ini kan lucu, orang itu nggak pernah mendengarkan dawuh-dawuhnya Nabi. Yang didengarkan dawuhnya ulama, kemudian dawuhnya motivator, dawuhnya coach, dawuhnya ketum, nah dawuhnya ketua fraksi dan sebagainya. Padahal Nabi sudah melarang wala tahasadu, janganlah kalian saling dengki. Ya. Kadang-kadang beda pilihan saja sudah saling dengki. Wala tanajasyu, dan jangan saling menipu. Ya. Kalau saya terpilih nanti, ya, gratis ini gratis itu, ternyata gratisnya di akhir jabatan. Ya. Wala tanajasyu, jangan saling menipu. Beli paket, ya ternyata unlimited 50.000 paket internet. Nggak taunya di dalamnya unlimitednya itu 10 giga. Ya namanya unlimited kan ya bukan 10 giga, unlimited ya tanpa batas. Maksud tanpa batas kok 10 giga. Nah itu namanya wala tanajasyu, dan jangan saling ya menipu. Mana yang tidak ada yang saling menipu? Ya semua saling menipu. Ini minuman rasa madu, iklannya kan dituangkan madu 1 gelas. Padahal kalau kita cek itu minuman di lab, madunya cuma sakcrit. Ya 1 tetes jari kelingking itu nggak ada. Obat ini mengandung ini sekian. Ya setelah kita bawa ke lab ternyata juga nggak mengandung apa-apa. Nah ini orang zaman sekarang pada saling menipu, ya. Makanya kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh pemimpin kita di bidang spiritual, ya, di bidang agama, bidang politik dan sebagainya adalah Nabi Muhammad. Maka ikutilah apa yang disampaikan Nabi Muhammad. Wala tahasadu wala tanajasyu. Okay. Tahasadu itu saling dengki. Anak kita keterima ya di SMA jalur prestasi, anaknya orang lain nggak keterima, terus yang lain dengki, wah itu bisa masuk ke sekolah favorit karena ordal, orang dalam. Kan gitu, saling dengki. Terus yang lain bawa sertifikat internasional 4 tapi nggak diterima di sekolah favorit. Loh ini anak saya sertifikatnya 4 internasional nggak diterima. Ya panitia tidak mengklarifikasi apa-apa, ya sudah. Wala tahasadu wala tanajasyu, jangan saling menipu. Wala tabaghadu, dan jangan saling marah. Orang sekarang kan dikit-dikit marah, di medsos marah, di mana-mana marah. Okay. Kalau sudah marah-marahan, nanti ketemu pas lewat plengas, plengos, makanya tada baru, dalam bahasa Arabnya tada baru, saling memalingkan muka. Kemudian wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din, jangan kamu menjual di antara kalian.
Begini orang menjual iklan motor, iklan mobil di medsos nih, kalau di showroom kami harganya sekian, ditunjukkan ini Panther tahun sekian, Innova tahun sekian, 60 juta. Nah kita lihat masa ya harga Panther Innova tahun 2015 kok 60 juta. Ya kita survei saja ke tempatnya, ternyata di sana maklarnya banyak, ternyata nggak 60 juta, itu iklan, kata mereka bahasa iklan. Ya itulah, jangan saling membeli barang yang merugikan dirimu. Oke. Apa sekarang yang dijual tidak merugikan? Kalau orang dulu menjual saling merugikan begini, jual kambing di pasar kambing, pasar hewan, terus ada orang satu pura-pura pembeli, ini berapa kambingnya? Oh ini 5 juta. Terus ke tanah tahu itu ada orang mau beli, terus ketika kita nawar berapa kambingnya, itu tadi sudah ditawar orang 5 juta pak, saya mintanya 5,5. Nah, ini sudah diingatkan oleh Nabi, bahasa Jawanya combe-combe itu ya. Jadi kita nggak boleh seperti itu, kata Nabi. Terus sekarang kan banyak itu iklan properti ya, kalau mau kontrakkan rumah, jual rumah itu pasti ada marketing properti. Terus kita melihat rumah yang mau dijual, loh kok ini ada dari properti A, properti B dan C, ini yang benar yang mana? Ternyata kita hubungi semuanya adalah menjual. Nah kita nggak bisa langsung ketemu yang punya. Nah seperti ini sebenarnya diingatkan oleh Nabi, jual beli yang seperti ini jangan dilakukan. Kalau punya tanah, punya rumah, dijual ya sudahlah. Kalau ada perantaranya jangan banyak-banyak perantara. Nanti penjual pembeli itu nggak boleh ketemu yang punya, itu nggak boleh sama Nabi. Ya, kan sekarang banyak prakteknya antara penjual pembeli nggak dipertemukan, negosiasinya adalah maklarnya. Nah, ya seperti itu nggak diperkenankan oleh Nabi. Kalau Nabi sudah bilang jangan, ya sudah jangan dilakukan. Terus kita mencari-cari dalil supaya diperbolehkan. Nabi melarang, ya jangan. Akhirnya jualan saling menjatuhkan. Ya saya contohkan, kalau yang jualan saudara-saudara kita orang Tionghoa, tokonya orang Tionghoa satu deret satu jalan ini ya, sepanjang jalan itu, kalau jual produk A harganya sama. Tapi kalau yang jualan orang Jawa, wes ini ada 10 toko itu sudah beda-beda harganya. Ya kita nggak menjelekkan diri sendiri. Itu kan fakta di lapangan. Kenapa kalau yang jual saudara kita orang Tionghoa kok bisa harganya sama? Tapi kalau yang jual itu orang kita orang Jawa, harga kok berbeda-beda. Yang satu menjatuhkan harga di bawah harga, yang satu standar, yang satu mahal. Sudah mahal, produknya nggak pernah dilap, leduk, debu semuanya. Coba kalau di Alfamart, Indomaret, kan nggak ada debu. Nah, jualan yang model begitu tidak boleh sama Nabi. Kalau harga beras semuanya 12.000, ya sudah harga yang sama 12.000. Pindah ke toko belakang sudah 15.000. LPG telat, terus yang satu bilang saya punya LPG tapi harganya 25.000, mau sampai beli. Nah, model begitu sudah dijelaskan Nabi 1400 tahun yang lalu. Kayak di saya ini kan sering fenomena telat LPG langka di pasaran. Tapi ada yang bisi Gus, enten LPG tapi selangkung Gus segini. Ya gak masalah selawe. Ya kita beli. Tuh. Yang mampu beli tidak apa-apa, tapi perilaku pengepul agen yang melangkakan LPG itu yang dilarang oleh Nabi, bisa-bisa dilaknat oleh
Allah. Nggih. Mari oleh badhe wake LPG ini meledos. Ya wis. Itu kan sering terjadi. Ya minggu-minggu kemarin cari LPG sulit. Sampai saya keliling-keliling. Ya, tapi di Kediri kota nggak begitu sulit, nggak ada sulit. Jadi ketika pulang ke kota saya bawa itu LPG semua, saya beli di sana. Di kabupaten ngangel ya. Ada minta 25.000 lagi piye. Ya, nanti jenengan kalau jualan ya jangan begitu, itu dilarang oleh Nabi. Menimbun yang model begitu akhirnya melangkakan barang yang beredar di pasaran, terus menaikkan harga tidak wajar, karena itu barang yang dikendalikan pemerintah. Tetapi kok anehnya pemerintah nggak tahu barangnya hilang kemana gitu. Ya. Kemudian yang seperti itu, ya, kunu ibadallah ikhwanan, jadilah kamu sebagai hamba-hamba Allah yang menganggap semua orang Islam ini adalah saudara. Al muslimu akhul muslim, orang muslim ya adalah saudara orang muslim yang lainnya. Wala yadlimuhu, maka jangan dolimi. Kita memang nggak mukul saudara kita, tapi membikin LPG langka itu namanya mendolimi. Berapa banyak orang nggak bisa masak. Kemarin saya di BCI sama teman lama namanya Pak To, yang tukang nitipkan sepeda di pertigaan Pulurjo itu. Kenapa Mas Wid? Aku balik LPG angel Pak To, nenggomu apa nih wakeh? Pokoknya langka, telepon aku. Tak ngengei. Perilaku begitu itu loh. Tapi ada orang yang ini, sing sampean kei, yang sampean kasih yang plek saja apa enggak? Ya pokoknya sampean yang beli ya saya kasih. Oke, nah ini sudah diingatkan oleh Nabi 1400 tahun yang lalu. Perbuatan seperti itu mendolimi orang lain. Waya ngopi enak, boleh ngopi ini gak enak, gitu. Wala yakhduluhu, ya, jangan mengabaikan. Artinya apa? Ketika punya stok LPG yang dikasih teman dekatnya saja, itu mengabaikan kepentingan orang lain, tidak boleh. Wala yakdibuhu, jangan mendustakan. Sebenarnya dia punya, tapi dia bilang telat, akhirnya kan dusta. Tapi ketika temannya yang datang ya dikasih itu. Nabi menjelaskan wala yahkiruhu, kamu jangan menghinanya. Nya kembali kepada umat Islam. Nabi menunjukkan isyarat tangannya, ini tangan beliau ke dadanya, ya, ke dadanya itu at-taqwa hahuna. Takwa itu tempatnya di sini. Kalau orang Jawa kan sakitnya tuh di sini. Nabi mengatakan takwa itu tempatnya di sini. Ya, sampai 3 kali. Takwa itu tempatnya di sini. Jadi di dadanya beliau itu. Bihasbi imri'in minasyarif. Ya, cukuplah seorang muslim disebut buruk, ya, karena menghina saudaranya, ya, saling menjatuhkan, okay, menjatuhkan secara moral dan sebagainya. Ini sudah diwanti-wanti sama Kanjeng Nabi, dipesan oleh Nabi, jangan sampai seperti itu, karena setiap muslim adalah saudara. Jadi haramun damuhu, darahnya juga haram, wa maluhu, hartanya juga haram, wa irduhu, dan kehormatannya juga haram bagi kita. Ya, ini pesannya Nabi, pesan moral yang disampaikan Nabi. Jadi hari ini memang fenomena orang lebih, kalau yang menyampaikan Nabi kayaknya kurang percaya. Kalau yang menyampaikan motivator, ketumnya, itu baru percaya, ya, padahal ini kita punya pemimpin
tertinggi adalah yang kita ikuti adalah Nabi. Oke. Rawahu Muslimun, diriwayatkan hadis ini oleh Imam Muslim. Kita lanjutkan di hadis berikutnya. Al hadisus sadisu wassalasuna, hadis ke-36. An Abi Hurairah, hadis diceritakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda Nabi, man, barang siapa, nafasa, menyelesaikan, an mukminin, dari orang-orang beriman, kurbatan, kesulitan, min kurobi, min, dari berbagai, kurobi, kesulitan, ad-dunya, dunia, nafasa, niscaya akan diselesaikan, Allahu, oleh Allah, anhu, darinya, kurbatan, kesulitan, min, dari berbagai, kurobi, kesulitan, yaumil kiamati, pada hari kiamat. Waman, dan barang siapa, yassaro, memudahkan, ala, kepada, muksirin, orang-orang yang mengalami kesulitan, yassarallahu, yassara, maka akan dimudahkan, Allahu, oleh Allah, alaihi, baginya, fit dunya, di dunia, wal akhirati, dan di akhirat. Waman, dan barang siapa, sataro, menutupi aib, musliman, seorang muslim,
Satarahu maka akan ditutupi aibnya Allahu oleh Allah fit dunya di dunia wal akhirati dan di akhirat. Wallahu dan Allah fi auni selalu menolong al abdi hambanya. Wallahu dan Allah fi aunil abdi selalu menolong hambanya. Makana selama al abdu hambanya fi auni menolong akhihi saudaranya. Waman barang siapa salaka menempuh thoriqon jalan yaltamisu untuk mendapatkan fihi di dalamnya ilman ilmu sahala akan dimudahkan Allahu oleh Allah lahu baginya bihi dengan mencari ilmu thoriqon jalan ilal jannati menuju surga. Wama dan tidaklah ijtama'a berkumpul kaumun suatu kaum fi baitin di rumah min buyutillahi min dari salah satu buyutillahi rumah Allah yatluna membaca kitab Allahi kitab Allah kitab Allahi kitab Allah wa yatadarasunahu dan mempelajarinya
bainahum di antara kaum itu, illa melainkan nazalat akan diturunkan alaihim kepada mereka as-sakinatu ketenangan, wa ghosyiyat dan dilimpahkan hum kepada mereka, wa ghosyiyat humur rahmatu dan dilimpahkan kepada mereka apa ar-rahmatu rahmat. Wa khaffathum dan mereka dikelilingi al malaikatu oleh para malaikat, wa dzakara serta disebut hum mereka Allahu oleh Allah fiman kepada orang-orang indahu yang ada di sisinya, waman dan barang siapa batoat bihi, batoat yang lambat, bihi karenanya, apa amaluhu amalnya, lam yusri lam hal itu tidak yusri dipercepat, bihi oleh nasabuhu nasabnya atau keturunannya, rawahu diriwayatkan oleh Muslimun Imam Muslim, bihadzal lafdu wa bihadzal lafdi, bihadza dengan ini al-lafzi redaksi, jadi hadis ke-36 ini balasan pahala itu sejenis dengan amalannya. Nabi memberikan pelajaran kepada kita untuk selalu menolong kesulitan-kesulitan orang lain. Contohnya kita melihat orang mau naikkan barangnya ke atas motornya nggak kuat, ya kita boleh bantu itu sampai dia naik. Ya kalau kita sering bantu orang seperti itu, nanti satu ketika kita kesulitan juga akan
dibantu oleh orang lain. Kalau kita nggak pernah menanam kebaikan, mana mungkin bisa menuai kebaikan. Nah, itu adalah termasuk memudahkan perkara orang lain. Ketika naik kendaraan umum, terus ada orang yang sudah tua naik, terus kita pura-pura tidur karena nggak ada tempat duduk yang kosong. Kata Nabi, kamu nggak capek tapi kamu pura-pura tidur, tidak memberikan kemudahan-kemudahan kepada orang lain. Tetapi di Indonesia itu memang aneh. Gus, kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah? Oh, dipersulit saja dapat uang kok, apalagi dipermudah. Ya. Dulu itu kalau ngurus apa-apa kan sulit, tapi tetap dapat dengan catatan bayar. Dikit-dikit bayar. Makanya kenapa harus dipermudah? Wong dipersulit saja bisa. Ya. Itu jadi slogannya orang di Jawa, khususnya di Indonesia umumnya ini. Nah, kalau kita sering memudahkan jalannya orang, kepentingan orang lain di dunia, tidak mempersulit, kita akan dipermudah oleh Allah di akhirat. Contohnya ketika kita jalan, terus ada pohon yang tumbang. Nah, kita lewati pohonnya, tapi kita tidak menarik pohonnya minggir. Ada batu di jalan, kita nggak ngambil batunya, kita malah roda mobil kita taruh di kanan kirinya, jadi batunya ada di tengah-tengah antara roda. Itu cerminannya bukan orang mukmin, kata Nabi. Ya kalau kita orang mukmin percaya pada Allah, ya jangan sampai orang lain celaka. Makanya kita turun, ambillah batu itu dibawa ke pinggir supaya orang lain tidak celaka. Orang yang mau menutupi aib-aib saudaranya, ya baik saudara, ya satu kandung, saudara sepupu dan sebagainya, dan saudara seagama, ya, maka Allah akan menutupi aibnya. Tapi kan sekarang orang tuh mudah sekali ngobrol aib di medsos, kejadian apa saja diupload. Saya kadang-kadang, ya Allah, kejadian apa saja diupload. Kalau yang diupload yang baik-baik tidak apa-apa. Itu kan bertengkar sama suaminya, sama istrinya, ya diupload sekarang, dipakai story. Dan sedangkan itu membuka aib diri sendiri, makanya lama-lama dibuka oleh Allah, aibnya lebih lebar. Orang itu disuruh nutupi kok malah dibuka. Akhirnya orang sedunia tahu aibnya. Artis tidur itu disyuting, artis makan disyuting, ganti baju disyuting. Nah, itu tantangan buat kita. Kita ini kayaknya tidak siap dengan adanya teknologi canggih. Karena apa? Mahdorotnya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, kemudian Nabi juga menjelaskan, man salaka thoriqon yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thoriqon ilal jannah. Jadi ini ada orang yang berjalan, menempuh perjalanan panjang untuk menuntut ilmu. Nah, kita nggak boleh mempersulit. Ya contohnya aja, wong negara ini mau gratiskan SPP ngono wangel erap. Sing ngetok palu 20% anggaran untuk pendidikan ini sulit. Kaya eman ge minterno rakyat iku eman. Ini sudah dijelaskan Nabi, barang siapa yang menempuh jalan panjang yaltamisu untuk mendapatkan fi ilman, ilmu. Syarat untuk mendapatkan beasiswa kan sulitnya minta ampun. Saya membaca di internet itu beberapa penyedia jasa, penyedia beasiswa memberikan syaratnya luar biasa sulit. Tapi kalau kita daftar sendiri ke perguruan tinggi yang dituju, lolos, pemberi beasiswa itu ya nggak memberi persyaratan yang sulit. Harus bisa TOEFL, harus bisa ini, LTS dan macam-macam. Ternyata enggak. Nah,
ya berarti kita langsung aja daftar ke perguruan tinggi yang dituju. Kalau sudah diterima di sana baru cari beasiswa. Nah ini kan satu hal yang mempersulit orang jadi pinter. Dulu Belanda itu mempersulit pribumi untuk sekolah. Sekarang kita sendiri dipersulit saudara kita. Wis toh, beasiswa itu nggak usah angel-angel. Kalau kita mau melihat keluar, di Harvard University itu orang Cina ada 7.000, tapi orang Indonesia paling cuma 10. Apa masalahnya? Apa orang Indonesia nggak pinter-pinter? Enggak, orang Indonesia pinter-pinter, tapi kesananya itu sulit. Ya, kesananya sulit. Contoh itu fenomena di medsos. Ada dekan kedokteran protes, nggak mau terima dokter asing, dicopot. Sekarang dibalikkan lagi. Apa? Katanya kan kita itu butuh dokter banyak, kekurangan dokter. Ya logika berpikirnya kalau kita itu kekurangan dokter, ya segera dicetak dokter yang banyak. Masuk perguruan tinggi negeri, fakultas kedokteran, ya jangan mahal-mahal. Siapa yang kuat masuk fakultas kedokteran? Biayanya mahal, belum prakteknya, belum ininya. Kalau kita hitung-hitung sampai lulus bisa lebih dari 5 miliar. Terus anak kita yang masuk ke kedokteran, terus prakteknya dokter gak rame, apa balik duit 5 miliar itu? Mendingan beli sawah, sewa tebu, nanam tebu yang banyak di sawah, banyak nanti uangnya. Kadang-kadang ya begitu itu. UKT-nya mahal. Yang mikirnya nggak masuk akal gitu loh. Makanya ini disindir oleh Nabi, ya waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Contoh kalau kita lulusan dalam negeri, ya mungkin lulusan kedokteran Indonesia praktek di Singapura juga belum tentu diterima, gak dipercaya. Andai kata ada dokter asing betul di Indonesia, mungkin jenengan lebih suka periksa itu ke dokter asing daripada dokter orang Jawa sendiri, karena memang sudah terkenal, gak kena dipercaya itu loh. Dek londo boleh dipercaya. Coba jenengan ke rumah sakit internasional, ambil rumah sakit Islam no, percaya mana? Padahal jenengan punya kartu anggota Kartanu. Lek berobat gak tahu nang rumah sakit NU, punya kartu Muhammadiyah, berobat ya ke Baptis, gak ke Muhammadiyah. Terus mau percaya bagaimana? Ini sudah disindir Nabi 1400 tahun yang lalu. Toh kita sendiri yang menciptakan ketidakpercayaan itu. Sehingga wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah. Satu sisi dengan fenomena ini yang satu senengannya ngaji aja, torikoan di masjid-masjid, di tempat-tempat ibadah, ya di Baitullah yang ada. Tapi satu sisi nggak memikirkan piye caranya mencetak yang namanya dokter yang banyak, mencetak insinyur yang banyak gitu loh. Supaya kita maju, bisa bangun sendiri. Yeah. Nah ini yang disampaikan oleh Nabi. Ketika sudah kondisi seperti ini, ya sudahlah kita masuk ke rumah-rumah ibadah, rumah-rumah Allah untuk membaca kitabullah, ya, dan mempelajarinya dan zikir kepada Allah. Terus jenengan masih mendawamkan atau melanggengkan zikir setiap malam Jumat apa enggak? Pemilik kitab sudah ngomong ke saya, kondisi spiritual jamaahmu yang kamu ijazai kitab Jausan itu wis gak maca maneh wisan. Lo yang ngomong itu yang punya kitab, bukan saya loh ya. Nah, yang masih itu berapa persen dari yang tidak masih? Nah, tapi kalau baca Facebook, Instagram, tangannya naikkan, scroll ke atas, ini kan aktif berapa kali sehari?
Pernah saya lihat itu kayak HP-nya anak saya lihat, sehari sampai 700 kali scroll. Kon ngapalno Quran sak lempir ya wis angel. Nah, kata Allah, ini kalau kamu zikir di majelis zikir, maka para malaikat pun akan mengelilinginya. Okay. Tapi amalanmu itu tidak didorong oleh nasabmu. Yang hari ini keluar-keluar nasab itu, apa artinya nasab baik tapi kalau kita tidak baik? Apa artinya nasab ningrat tapi kalau perbuatan kita tidak bangsawan? Okay. Maka ini apa yang disampaikan oleh Nabi. Kebanyakan orang lari ke majelis zikir. Kenapa sih? Saya teliti orang tua suka ziarah ke makom. Oh, ternyata mencari ketenangan. Di rumahnya punya hutang 5 miliar. Tapi ketika nggak punya hutang, ketika masih kaya raya, nggak pernah ke makam. Dikit-dikit ke mall, wisata kemana-mana. Kalau nggak percaya dengan itu amati ke ngampel kemana-mana itu. Kok aktif tuh wongi berbulan-bulan kok di makom. Saya pikir mengamalkan dalailul khairat. Setelah kita tanya, kita survei, Bapak kok istiqomah banget di makam ini? Iya, saya sedang mengalami kesulitan dunia. Makanya saya ini mendekatkan diri kepada Allah. Ya, ketika begitu baru mendekatkan diri kepada Allah. Ketika nasabnya dijunjung tinggi oleh Allah, derajatnya tidak pernah sowan ke Mbah Ngampel. Terus malah mengharamkan. Kekuburan itu bid'ah, tidak dicontohkan oleh Nabi. Kekuburan itu kan mencari relasi orang yang dekat dengan wali kota, dengan bupati, gubernur sampai presiden, kan gitu analoginya. Kalau PD mau langsung pada Allah ya monggo. Jadi kenapa kita bisa lambat semuanya? Karena intinya menurut Nabi, kita tidak pernah zikir kepada Allah di dalam satu majelis. Senengannya zikir dewi-dewi. Ya, makanya nanti kita rencana zikir dalam satu majelis ya 41 hari sekali. Ya, 41 hari sekali kita sempatkan untuk zikir di dalam satu majelis. Ya. Apalagi ini sudah mau khatam. Ya. Mungkin ada pertanyaan? Oke, monggo silakan. Jangan berhenti. Ternyata berhenti ini di pasaran umum, jadi pasaran umum. Bahkan saking umumnya ini kadang-kadang kiai dianggap ini sama-sama kiai nanti. Dia berhenti tapi tak proses. Sehingga ini disamping. Itu mau separuh dulu. Oke. Terus jauh-jauh kan Nabi ini seolah-olah dia sepele. Bapak karena Nabi ini pun berkenaan jauhnya ini kepercayaan. Oke. Sepele sehingga banyak dilanggar. Oke. Oke, ini pertanyaan kenapa orang sekarang lebih tidak percaya dengan dawuh-dawuhnya Nabi. Oke. Apa yang disampaikan Nabi? Apa karena Nabi sudah nggak ada? Oke. Ya memang Nabi sudah nggak ada. Sudah 1400 tahun yang lalu. Oke. Kenapa sih orang sekarang kok tidak percaya dengan quotes dawuh yang disampaikan oleh Nabi? Karena satu, kita umat Islam ini sekarang kejayaannya sudah nggak ada. Sapi-sapi ompong, macan-macan ompong.
Dan pendidikan, kalau kita bicara pendidikan dari bawah sampai ke atas, meskipun itu lembaganya berbasis Islam, pendidikan itu coraknya ya corak barat. Semua yang diajarkan itu juga seperti filosof-filosof di barat. Contohnya, dulu kalau masa saya kecil sekolah, masuk kelas itu gurunya kan berdiri di pintu, terus salim satu-satu, salaman satu-satu, dicium tangannya, di generasi emas dulu itu. Mereka ini kita kan pemberani tapi sangat tawadhu sama guru. Nah, kalau sekarang nggak pernah tawadhu tapi penakut anak sekarang, generasi Z. Nah, dulu masuk ke kelas, guru mengajarkan raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Apakah anak-anak kita kalau sekolah sekarang begitu? Walaupun itu sekolah berbasis Islam di kota, yang masih kayaknya yang di pesantren, yang di kota sudah hanya menjual branding Islam. Contoh, saya sampaikan lagi. Kita ini punya satu cabang ilmu, katanya ini manajemen pendidikan Islam. Tapi setelah kita teliti, ya bukan Islam itu sumbernya. Ya seperti dengan manajemen pendidikan yang lain, hanya saja tempatnya di sekolah yang berbasis Islam. Apa bedanya? Oh, kalau yang Islam, yang laki-laki celana panjang, lengan panjang, yang perempuan pakai rok panjang, pakai jilbab. Ini saja yang membedakan, tapi sudah dilabeli manajemen pendidikan Islam. Kalau kita baca sampai habis, manajemennya sama. Ternyata nggak ada manajemen pendidikan Islam. Ya manajemen pada umumnya sama. Contohnya, nama-nama umat Islam di tahun-tahun seperti kelahiran saya tahun 70 ke sana, itu sebenarnya nama Islami apa Arabisasi nama? Nyatanya kan hari ini juga banyak. Oh, ini ternyata ini Arabisasi nama, bukan Islamisasi nama. Dan kecenderungan hari ini juga orang-orang tua Islam itu nggak menamakan anaknya yang Islami, tapi menamakan anaknya yang kayak Latin. Ya, masa namanya orang Jawa itu namanya sudah nggak ada yang ke Jawa-Jawanya. Ya. Bahkan di sekolah Islam namanya Agnes. Ya, saya tanya orang tuanya, kok dinamakan Agnes? Itu kan nama baptis di gereja Katolik. Ya nggak tahu Gus, saya dulu istikharah buka Mbah Google, jawab kok namanya baik, namanya Agnes. Di sekolahnya MI. Nah, akhirnya kan nama yang disematkan oleh Nabi, bahwa nama yang baik itu juga menjadi doa bagi yang punya nama, sudah nggak ada. Ini saja kenapa faktornya kok bisa hilang. Umat Islam sendiri lama-lama tidak mempercayai apa yang disampaikan oleh nabinya. Lama-lama akan hilang simbol-simbol Islam dari kita. Contoh, saya kan kemarin waktu saya sampaikan di pengajian sebelumnya, saya kan sering dikritiki orang, Gus kok jenengan nggak pernah ke majelis sholawat. Loh, kenapa di majelis sholawat? Di sana itu lagi nyanyi ya Habibi, ya Habibi, ya Nurul Ain, ya Habibi, ya Habib Nurul Ain. Saya nggak datang karena yang dibaca itu bukan ya Habibi ya Nurul Ain yang ada di kitab Syaraful Anam, kitab maulidnya Nabi. Kan dalam bahasa Arab itu kan ada musyabbah, musyabbah bih, ya. Ya Habibi, ya Habibi, wahai kekasihku, wahai kekasih, ya Nurul Ain, wahai cahaya mataku.
Kalau yang di kitab Syaraful Anam, kitab Maulid seperti Tiba dan Syaraful Anam, itu kan ya Nurul Ainnya kembali kepada Nabi. Nah kalau yang di situ yang nyanyi namanya Ammar Diab, itu kembali kepada kekasihnya cewek. Berarti itu yang tapi yang melakukan itu kan yang di majelis sholawat. Contoh, jenengan lihat di YouTube, kalau nggak salah ya 4-5 tahun yang lalu ada yang nyanyi Nisa Sabian, karena itu sudah umum kita sebut nama, ya tap tap ya tap tap. Dan itu di bulan Ramadan, hashtagnya lagu religi. Lah kan lagu itu lagunya orang gereja ortodok di Syria dan sekitarnya. Tapi itu dilabeli lagu religi di bulan Ramadan. Terus ada ustadznya di studio itu manggut-manggut gini. Ya kita banding, jenengan bisa langsung download sendiri, buka sendiri bisa. Kemudian ada yang nyanyi dicampur-campur macam-macam ya, Kotukal Mayas. Itu bukan lagu Islami. Saya nggak akan mengkritiki kalau dia membuat judul lagu pop Arab. Lagu pop Arab. Kenapa? Yang didawuhkan Nabi makin hari makin hilang. Ya majelis sholawatnya sendiri sudah nggak bersolawat. Lagu dari gereja ya diambil, lagu dari diskotik, dari bar ya diambil untuk dinyanyikan di majelis sholawat. Ini kan faktor budaya dan bahasa yang mempengaruhi kita. Orang awam itu menganggap bahwa yang berbahasa Arab itu pasti Islami. Sudah jenengan browsing sendiri kalau tidak percaya di YouTube itu kan kita bisa. Saya nggak mengkritisi menjelekkan orang atau organisasi tertentu, karena pertanyaannya kenapa sekarang kok hilang, kok dawuhnya Nabi nggak di ini kan. Kalau yang dibaca Syaraful Anam, ya Habibi ya Nurul Aini, itu kan kembalinya kepada Nabi. Kita dapat syafaat. Kalau ya Habibi ya Nurul Aini, nyanyinya cewek, yang Nurul Aini cahaya mataku itu kan pacarnya, ya kita nggak dapat pahala. Itu yang nyanyikan Ammar Diab. Terus ini yang menulis Syekh Shihabuddin untuk memuji Nabi. Nah, ini makin lama kan makin hilang yang namanya. Kalau milih religi, sepengetahuan saya browsing di internet yang dari Arab ya, lagu-lagu berbahasa Arab yang paling religi sampai hari ini masih namanya Maher Zain. Selain itu namanya pop Arab. Kalau tulisannya ditulis lagu pop Arab, kita nggak akan komentar karena itu memang sesuai dengan apa yang ada di sana, lagu pop Arab. Tapi jangan dilabeli sholawat Arab itu. Nah itu yang jadi celaka kita ini, nggak akan dapat syafaat Nabi nanti. Ya kenapa? Kok bisa hilang? Ya kita sendiri yang menghilangkan. Banyaklah kalau kita mau pelajari. Ya. Apalagi itu yang mempopulerkan majelis sholawat yang besar, pengikutnya banyak. Ya. Fan-fannya banyak, ngefan sama majelisnya. Terus ulama lagi labelnya yang menyanyikan. Ya kita nggak akan sembrono itu, karena menjaga marwahnya, menjaga ruhnya Islam ini dengan hati-hati. Saya ingatkan jenengan yang ngaji sama saya, jangan setiap yang berbahasa Arab itu Islami dianggap Islami. Browsing dulu di internet, ini apa sih sebenarnya nyanyi kok Arab, apalagi gambus. Itu lagu-lagu pop Arab. Mendingan jenengan nyanyi koplo sudah tahu artinya, kita tidak buta dengan maknanya. Jadi ini juga jadi fenomena zaman akhir. Orang seakan-akan bersolawat kepada Nabi, tapi sebenarnya itu bukan solawat, itu lagu pop. Makanya kalau kita melihat dawuhnya Imam Ghazali di Ihya Ulumuddin,
namanya maghrur, orang itu tergelincir pelan-pelan tidak terasa sampai dia jatuh. Ini kan fenomena. Islam itu syiarnya kayak luar biasa, tapi dalamnya kosong. Orang-orang yang sholawatan itu mosok ya sholawatan jelek dipikir-pikir. Ya enggak. Tapi kan penggemarnya banyak. Itulah di zaman akhir penggemar yang seperti itu lebih banyak daripada yang seperti di zaman Nabi betul-betul ngaji. Oke, mungkin ada pertanyaan lain? Di akhir ini, di akhir komunitas Nabi, di akhir hadis 35. Nggih. Cukuplah seorang muslim disebut murid jika dia membela saudaranya yang muslim. Setiap muslim atas muslim lainnya haram darahnya. Ini yang benar. Jadi yang dimaksud cukuplah orang muslim itu menghina saudaranya. Nggih. Wis cukup buruk. Kita kan kadang-kadang kalau marah sama orang, pelampiasannya orang sekarang itu kan luar biasa. Nggak cukup, kalau dulu itu kan cuma marah sudah tinggal pergi. Sekarang diekspos kemarahannya. Ya, orang marah-marah di tempat lain difoto sama orang lain, diekspos semuanya. Ya. Nah, itu diingatkan oleh Nabi, cukuplah kamu di situ, jangan sampai dibawa keluar. Contohnya yang terkecil, kalau di rumah tangga kita rame suami istri ya cukuplah yang di rumah itu yang tahu, nggak sampai ke pasar-pasar. Kan namanya bukan hina lagi, terhina lagi. Gitu. Lah hari ini ada masalah di rumah, wong sak pasar itu paham kabeh. Ya ini yang diingatkan oleh Nabi, kalau punya masalah cukuplah terhina di rumah itu saja, jangan sampai permasalahmu keluar. Kenapa sih saya sekarang nggak pernah masuk ke pasar? Karena lewat sini-sini wes ngomongnya, yang di rumah-rumah juga diomongkan, bahwa ini diomongkan. Kadang-kadang kaum perempuan itu melayani suami saja diomongkan ke orang lain. Ini zaman sekarang, ya banyak yang seperti itu. Maka cukup hinalah kita dengan apa-apa yang kita perbuat dengan diri kita, apalagi dengan menghina orang lain. Sekarang ini yang dimaksud oleh Nabi, kita ke makom, ziarah kubur, bertawasul, dihina orang lain enggak? Tahlilan itu dihina orang lain enggak? Kelompok tertentu itu sudahlah, kalau nggak mau tahlilan enggak apa-apa, tapi jangan menghina-hina dan mengharam-haramkan dan mengkafir-kafirkan. Ini yang dimaksud oleh Nabi ya, sampai ke situ juga. Haram darahnya yang nggak boleh, apalagi dibunuh. Orang kalau sudah bersahadat kata Nabi nggak boleh dibunuh. Loh, sekarang kita ini sudah bersahadat setiap hari, sholat 5 waktu, pergi haji sampai 30 kali, sama orang lain masih diklaim kita ini orang kafir, temannya tauhid, sampai dasarnya Pancasila diklaim itu dasarnya tauhid. Kebacut orang sekarang. Itu yang dimaksud oleh Nabi, cukuplah hina. Siapa sekarang yang nggak saling menghina? Wong beda madhab saja saling menghina, beda torikoh saling menghina. Sing bener ku torikohku, dudu torikohmu. Lah kowe gurung mursyid kok wis bener, no nyalahno wong liya, nggih. Jadi ini memang fenomena di zaman akhir. Makanya saya kapan hari sama teman tuh gini, pun ya sudah Pak Wid, kalau jenengan pertahankan itu nggak kiamat-kiamat nanti dunia ini. Iya. Istri semakin berani sama suami, ya itu kan tanda-tanda hari akhir. Ngelokno bojone nang ngarepe umum hal biasa. Banyak hari ini saya saksikan seperti itu. Itu bagian dari apa yang dijelaskan Nabi, cukup hinalah. Suami itu dimarahi
di kamar atau di rumah. Saya kan kasihan punya teman perangkat, pejabat, weh istrinya lagi ngamuk di depan umum. Terus saya BCI, teman itu saya BCI, tombok ngono lho, ngono ya. Tukar tambah. Ya bahasa Indonesia tukar tambah di sana loh, banyak pasar lowak banyak yang model itu. Ya karena sudah nggak tidak menghormati harga diri suami. Bagaimana dengan orang lain? Wa'irduhu, ya, dan harga dirinya umat Islam. Jadi kita ini cukup terhina-hina hari ini, sebenarnya bukan hanya hina, terhina-hina. Ya kadang saya prihatin, kelompok tertentu mengkafirkan kelompok yang lain. Itu kan sudah jelas ini di sini nih. Dalilnya mereka apa nggak ngaji? Ya ngaji. Tapi kenapa nggak bisa mempraktekkan? Ya itu loh kata Syekh Abdul Qadir Jailani, yang ngono kuwi lek ngaji nih kulit ora tau ngrasakno isine. Kelompok yang dikerakoti mau kulite, batoke, sepete, tidak pernah merasakan buah kelapanya. Kalau di dalam itu ada buah kelapa, ada air kelapa yang lezat, dan semua pasti menghina dan mengkafir-kafirkan. Ini yang disampaikan Nabi, kita nggak boleh. Jadi itu yang dimaksud menghina. Sekarang organisasi A, madhab A mengatakan, nah, kita yang paling benar. Contohnya begini, fenomena setelah Nabi. Kita ini tiba-tiba merasa ahlu sunnah wal jamaah, dan kelompok ahlu sunnah wal jamaah itu terbesar di dunia, dan selalu mengklaim bahwa inilah yang paling benar, masuk surga. Karena kata Nabi pecah jadi 73, yang masuk surga cuma 1. Terus pertanyaan saya, jenengan mulai kapan belajar ahlu sunnah wal jamaah? Padahal kalau di sejarah itu mulai munculnya ahlu sunnah wal jamaah, ya mulailah dilembagakan ketika di situ ada perang namanya tauhid ideologi di dalam Islam. Terus ada kelompok yang menulis, contohnya seperti kitab Aqidatul Awam dan sebagainya, dalam bidang tauhid, ya kita mengikuti ahlu sunnah. Terus yang mengikuti Syiah ya merasa Syi'i dia yang paling benar. Loh, ini kan fenomena. Tapi kita kan nggak pernah meneliti kebenaran itu sampai di mana. Dan ini menjadi penyakitnya orang di zaman akhir, merasa paling benar sendiri-sendiri. Kalau ingin tahu kebenaran ya ngaji. Lagi kalau ingin tahu ya ngaji. Jangan hanya merasa ahlu sunnah, kok gak cocok geruduk, itu kan fenomena. Makanya saya sampaikan ke jamaah ngaji, jangan tiba-tiba merasa ahlu sunnah. Jenengan itu harus belajar ahlu sunnah diawali dari mana. Ya kita yang namanya ahlu sunnah kan secara ideologi, akidahnya yang mengikuti Maturidi, fikihnya mengikuti Imam Madhab 4, terus mengikuti Abul Hasan Al-Ash'ari, kemudian tasawufnya mengikuti Junaidi Al-Baghdadi sama Imam Ghazali. Itu kategori orang-orang yang ahlu sunnah. Tapi yang mengaku ahlu sunnah ngerti nggak ajarannya Imam Ghazali? Ngerti nggak fikihnya Syafi'i itu bagaimana, Maliki bagaimana, Hambali bagaimana? Nah ternyata kan juga nggak paham, tapi ngeklaim dirinya ahlu sunnah. Sholat sendakep dan tidak sendakep saja tidak tahu sejarahnya, tapi mengklaim dirinya ahlu sunnah. Bahkan mengatakan saya benteng ahlu sunnah.
Ya kita yang paham Ahlus Sunnah kan ya tertawa. Orang ini merasa Ahlus Sunnah, merasa punya kapling di surga. Loh, saya kritiki teman-teman saya sendiri, saya kritiki. Kamu hati-hati kalau ngomong Ahlus Sunnah. Mulai kapan kon Ahlus Sunnah itu? Cirinya apa sih Ahlus Sunnah? Ciri yang sekarang itu kan 4 madhab fikih itu dia paham, ya. Kemudian tauhidnya, ya. Akidahnya Maturidi Asy'ari dia paham, ya. Tasawufnya, ya. Mulai Junaidi Al-Baghdadi, Imam Ghazali dan sebagainya dia harus paham. Orang paham ujuk-ujuk torikoan, setiap hari melafalkan ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Saya tanya lagi, ngapain? Oh ini sudah baiat saya ke mursyid. Tapi kan nggak tahu ilmu torikohnya, tiba-tiba begitu, nanti kan fenomenanya menjadi orang soleh, ya, karena ibadahnya kuat, mengklaim dirinya sebagai orang soleh. Lewis merasa soleh kan bahaya. Orang yang membunuh para sahabat itu awalnya orang-orang yang mengklaim dirinya orang soleh. Mereka namanya Khawarij. Dia kalau sering keluar masuk masjid setiap malam, sholat tahajud ini semua iktikaf, apa enggak mengklaim dirinya sebagai orang soleh. Nah, kesolehan tanpa ilmu itu bahaya. Makanya kalau bertorikoh juga ya belajar ngaji dulu ilmu torikoh baru bertorikoh. Kenapa ini dibaca sekian kali, ini dibaca sekian kali? Nah, orang yang ketika bertorikoh tanpa ilmu tidak bisa membedakan antara zikir dan wirid. Kalau zikir itu ya terus menerus Allah dalam hatinya. Oh, bacaannya 33 Gus, subhanallah, subhanallah. Itu namanya wirid. Kalau zikir tanpa batas. Nah, ini karena apa? Karena tidak tahu ilmunya, langsung sekarang masuk jamiah ahlut toriko. Zaman dulu orang mau masuk toriko itu sulit, kalau belum terpenuhi syaratnya tidak boleh masuk toriko. Sekarang pokoknya toriko digawe, pokoknya les tuwek mlebu toriko. Takoki malaikat, apa kuwi toriko? Jawabe wa mbuh karo. Ya, jadi ini memang fenomenanya sudah terjadi apa yang disampaikan oleh Nabi 1400 tahun yang lalu, ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada saya lanjutkan, ya. Al-hadisus sabi'u wassalasuna, hadis ke-37, ya, 3 hadis lagi sudah habis. Ani bin Abbasin, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, yaitu Abbas dan Ibnu Abbas. An Rasulillahi, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya baru ingat, saya sering ditanya orang hal yang sepele. Gus, jawab salam itu yang betul bagaimana? Yang betul ya seperti jawaban saya kalau di WA, jenengan salam toh, jawaban saya apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang waalaikumsalam itu bahasa Arab yang dijawakan, itu kan gak ada yang waqaf, gak ada yang berhenti, ya jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi karena sudah lazim, pengikutnya banyak, followernya banyak, jadi gak ada yang mengingatkan. Sekali diingatkan marah karena followernya banyak, subscribernya banyak, yang like dan share sudah banyak.
Jadi kalau nanti salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fima sebagaimana yarwihi beliau riwayatkan an rabbihi dari Tuhannya tabaraka yang maha suci wa ta'ala dan maha tinggi. Qala berfirman Allah, innallaha sesungguhnya Allah kataba telah menetapkan al hasanata kebaikan wasai'at al hasanati kebaikan wasai'ati dan keburukan. Summa kemudian bayyana menjelaskan zalika hal itu faman maka barang siapa hamma ingin melaksanakan bihasanatin kebaikan falam lalu tidak ya'malha mengamalkannya katabaha maka akan ditetapkan ha kebaikan itu Allahu oleh Allah indahu di sisinya hasanatan satu kebaikan kamilatan yang sempurna wa in dan jika hamma melaksanakan biha kebaikan fa'amilaha lalu mengamalkannya katabaha maka ditetapkan ha kebaikan itu Allahu oleh Allah indahu baginya asyrota 10 hasanatin kebaikan ila sampai sab'i mi'atin 700 dhifin kelipatan ila sampai
adhafin berlipat ganda, kasiratin yang banyak, wa in dan jika hamma wa in dan jika hamma ingin melaksanakan bisayyiatin keburukan, falam lalu tidak ya'malha mengamalkannya, katabaha maka menetapkan siapa Allah indahu baginya hasanatan kebaikan, kamilatan yang sempurna, wa in dan jika hamma ingin melaksanakan fa'amilaha lalu dia mengamalkan, fa in hamma dan jika ingin melaksanakan biha keburukan, fa'amilaha lalu dia mengamalkan, katabaha maka menetapkan siapa Allah sayiatan keburukan, wahidatan satu, rawahul Bukhari diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah ini kalau di kitab lain ya berhentinya sampai rawahul Bukhari. Terus yang ke bawahnya itu adalah redaksi dari hadis yang lain. Saya jelaskan sampai di Imam Bukhari dulu. Jadi ini adalah perintahnya Allah yang disampaikan Nabi. Kalau berbuat baik, nah inilah yang kalau kata polisi orang berbuat jahat itu ada kesempatan. Dua, ada niat, ada kesempatan, terus ada kemampuan. Makanya Nabi mengingatkan pada kita, perbuatan buruk itu selalu muncul di dalam hati kita. Perbuatan baik ya selalu muncul, tapi mana yang paling dominan antara yang baik dan yang buruk? Ketika dijaga ketat karena tidak ada kesempatan, maka orang tidak bisa mencuri. Ketika tidak dijaga ketat karena ada kesempatan, maka niatnya dilaksanakan oleh orang yang punya niat jahat. Maka itu menjadi standarnya polisi, ada niat. Tapi kalau niatnya belum dilaksanakan, tidak jadi ditangkap. Kalau niatnya sudah dilaksanakan, ditangkap. Kenapa bisa melaksanakan? Karena ada kesempatan. Makanya kalau kita terbersit di dalam hati perbuatan buruk tapi kita tidak melaksanakan, maka akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Kalau niatnya baik tapi kita melaksanakan, itu dibalas dengan 700 kali lipat dan berlipat-lipat. Tapi karena ini dawuhnya Nabi, kita kan nggak percaya, maksud sih sedekah itu dapat balasan 10 kali lipat. Saya itu sering sedekah Gus, tapi kok nggak pernah dapat balasan. Nah ini juga kan Nabi menyampaikan seperti itu, tapi umatnya kan menguji Nabi. Bener gak ya omongannya Kanjeng Nabi ini ya? Bener nggak ngomongnya Nabi ini? Terus nyoba sedekah, kok nggak dapat balasan ya sedekah saya? Malah entek, hartanya malah habis. Ngumpulkan uang selama sekian tahun 50 juta.
mau pergi haji nggak jadi, terinspirasi dengan motivator, sedekahkan lagi dapat 10 kali. Ternyata waktunya panggilan haji uang itu nggak kembali, nggak bisa melunasi, ya akhirnya nggak berani pergi haji. Jadi saya kasih tahu nggak usah pergi haji, wong ini kayaknya nggak ada yang mabrur. Loh, iya guys, yang mabrur sampean tok. Itu dulu ada kisah seorang namanya Ibnul Mubarak pergi haji, ketiduran di Masjidil Haram, ternyata mendengarkan pembicaraannya malaikat yang satu mengatakan orang yang berhaji tahun ini 700.000, tapi tidak ada yang mendapatkan predikat haji mabrur. Tapi kata Allah, ada orang yang dapat predikat haji mabrur tapi nggak berangkat haji, dia tukang sol sepatu. Akhirnya dicari, itulah orang namanya tukang sol sepatu, ada di Damaskus, Syria. Sampai ke sana Ibnu Mubarak tanya, kenapa? Ini saya dapat informasi dari percakapan para malaikat 700.000 orang yang haji hari ini tidak ada yang dapat pahala mabrur termasuk saya. Tapi ada orang tukang sol sepatu dapat pahala haji mabrur walaupun dia tidak berangkat haji. Ternyata rahasianya dia mau berangkat haji, tahu tetangganya itu janda, ya, punya anak yatim, tidak bisa makan dari sekian hari. Akhirnya orang ini menyampaikan pada istrinya, Bu, gimana kalau kita nggak usah haji saja, karena ada yang lebih penting dari haji, yaitu menolong tetangga kita yang kelaparan. Istrinya setuju, jadi nggak berangkat haji. Oke. Itu dicatat oleh Allah hajinya mabrur, ngalahkan orang 700.000 yang berangkat haji. Dengan lebih milih haji berangkat apa di rumah saja dapat pahala mabrur? Di rumah saja pun. Orang sekarang dibelain 500 juta karena pengen haji. Haji itu kewajiban yang tidak mendesak, ya, kan? Kalau menjadikan anaknya sarjana itu lebih penting. Ya, bikinkan rumah anaknya, rumah tangga sampai ekonominya mapan lebih penting. Ya. Kalau anaknya masih belum tuntas semua, nggak ada tuntutan yang mendesak untuk pergi haji. Tapi sekarang haji itu niatnya bukan menjalankan rukun Islam, tapi haji sekarang muatannya sudah wisata religi. Walaupun bayar 500 juta undangan raja, kata Ibnul Mubarak, nggak mungkin haji ini mabrur. Wong ketetapan haji sekarang yang menetapkan manusia bukan Allah. Kalau ketetapan Allah kabeh 30 tahun ya 30 tahun kabeh. Jangan yang bayar 500 juta hari ini bayar besok pergi berangkat. Kita kan sudah paham kalau logika berpikir begitu terbalik. Kira-kira dapat pahala mabrur apa enggak? Nggak usah dipikir jeru-jeru, yang jelasnya ya mabur itu tadi pahalanya. Mabur naik pesawat. Ini Nabi kan mengingatkan seperti itu. Ya, kita diingatkan oleh Nabi dari banyak hal, tapi kita sendiri nggak percaya dengan ucapan Nabi. Ucapan pengusaha travel jenengan percaya. Jadi jangan khawatir jenengan belum haji nggak dapat pahala haji. Nanti tanya malaikat kenapa nggak haji? Karena satu, itu kewajiban yang tidak mendesak. Oke, kedua, anak-anak saya belum jadi sarjana semua. Oke, sarjana ini apa ya, sampai dokter kabeh ben mantep uripe. Yes, makanya kalau kabeh jadi dokter saya baru berangkat haji sambil nunggu antrian. Ini makanya yang kita bahas itu semua yang menyampaikan adalah Nabi. Saya hanya membacakan dawuhnya Nabi pada jenengan, mengalih bahasakan terus jenengan supaya paham. Kemarin itu kan bulan Muharram tanggal 1. Kita ngaji bulan Muharram kemarin, apa yang dilakukan ketika bulan Muharram?
minum susu, kemudian apa, mayoran ngejak dulure mangan-mangan, ya kan, makan-makan. Terus kemudian Pak Pung jebar-jebur. Terus kemudian tilik wong loro, kita membesuk orang yang sakit, mengunjungi orang sakit. Terus kemudian apa, sowan ulama. Ulama mana yang jenengan sowani? Gak ada. Gak ada. Makanya kata Nabi, ini di hadis yang sebelumnya kan, ya itulah umat Islam sekarang sergap ngaji, menghafal Quran juga, tapi nggak ada satupun yang mengamalkan. Jadi itu kemarin yang diajarkan oleh ulama berdasarkan apa yang disampaikan oleh Nabi. Kemudian pada waktu tanggal 1 Muharram, apa yang jenengan amalkan? Membaca ayat kursi 360 kali. Membaca enggak? Kemudian membaca surat Ikhlas 1000 kali. Berarti jenengan mikirnya gini, sudahlah nanti bacanya pada waktu acara di rumahnya Gusnya itu ya, di majelis sana kan bareng-bareng bacanya nggak sampai 350 kali. Kayak tahun kemarin kan dibagi jumlah jamaah dapatnya berapa, ya, paling dapatnya cuma 10-10. Kalau sendirian 360 kali, surat Ikhlas 1000 kali. Kalau jamaah yang daftar hari ini 50 orang, ya kalau 1000 kali bagi 50 kan enak, 20 kali. Yeah. Jadi itu semuanya harus jenengan ingat. Kalau nggak pengen ketemu keburukan dalam 1 tahun, kesialan dalam 1 tahun, ya dibacalah 360 kali yang namanya ayat kursi di awal tahun. Saya banyak WA yang masuk, Gus, saya baca doa awal tahun akhir tahun begini, boleh nggak? Boleh saja. Oke. Karena ada beberapa doa. Karena saya tanya, kenapa sih ini? Loh, ini kan ada doa yang ditulis oleh kalangan Ba'alawi. Loh, memangnya ada apa dengan Ba'alawi kalau yang nulis doa Ba'alawi? Itu yang lagi geger nasab, ya biarin aja geger nasab, doanya baik kok. Nah, Gus baca yang mana? Saya baca yang diajarkan guru saya. Akhirnya saya foto ya kitab dari guru saya kirimkan. Inilah kalau yang saya baca. Saya nggak baca aneh-aneh. Kalau setiap awal dan akhir tahun ya ayat kursi 360, surat Ikhlas 1000. Kemudian ngajak orang satu rumah keluar makan-makan, cari bebek goreng dan sebagainya. Nyenengke anak putu. Ya, orang yang panjenengan anggap ulama, ya sowanilah mereka. Oke. Itu perintahnya seperti itu di kitab sowan ulama. Yes, kiai lah. Kalau jenengan di kampung ada kiai, ya itulah datangi kiainya. Tumben Mbah jenengan ke sini lho, aku kan mari ngaji lek suro kok sowan ulama. Nggih. Terus ada orang begini, saya bingung Gus, mau cari ulama, saya sowan jenengan saja Gus. Ya nggak apa-apa. Lu bawa apa ini? Ya ini untuk buka pintunya jenengan Gus. Iya, yes, ulama di kampungnya jenengan. Malah Gus ulamanya kurang keren, masa disowani. Kalau dia dapat predikat ulama dari umatnya, ya sowani nggak apa-apa, ngalah barokah. Siapa tahu dia nggak berpenampilan nyentrik tapi ternyata walinya Allah. Kita kan nggak tahu. Malah sing udeng-udengan luar biasa pakai jubah bukan walinya Allah. Ya mudah-mudahan bisa istiqomah menjalankan apa yang diajarkan oleh ulama ahlus sunnah. Itu yang saya katakan, merasa ahlus sunnah tapi nggak pernah menjalankan ajarannya
ahlu sunnah. Oke. Jadi untuk sementara saya akhirkan sampai di paragraf ini. Ya, nanti di pertemuan berikutnya kita sampaikan. Tinggal 2 hadis ini. Ya, tinggal 2 hadis. Nanti kalau sudah khatam ya kita khataman, namanya khatam. Kalau yang besok Sabtu itu kan peringatan 1 Muharram. Nah, keutamaannya kan puasa. Jenengan puasa enggak? Berapa hari? Asyura sama Tasu'a. Asyura sama Tasu'a tanggal 9 sama tanggal 10, karena Nabi tahu orang Yahudi itu ya kan puasa. Ketika ke kampungnya Yahudi tanya, kamu lagi ngapain? Saya puasa. Wahai Muhammad, kenapa puasa? Saya menghormati Nabi Musa yang telah diberi kemenangan oleh Allah dari kejaran dan ancaman Fir'aun. Wah, kalau begitu aku juga harus puasa. Tapi Nabi membedakan antara amalan Yahudi dan Islam, makanya tanggal 9 puasa, tanggal 10 puasa, biar tidak sama dengan orang Yahudi. Ya Gus, nanti saya tanggal 9, 10 puasa. Terus ada teman yang puasa. Oh, kamu puasa dari tanggal berapa? Tanggal 1 Gus. Kamu barengkan nyaur utang puasa enggak? Iya Gus, saya barengkan. Ya iki, kamu enggak dapat fadilahnya puasa Asyura karena dibarengkan nyaur utang puasa Ramadan. Sementara sampai ini dulu. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita di Sabtu besok diberikan kemudahan oleh Allah bisa ngaji di bulan Muharram. Kalau Muharram kemarin kita ngaji bab usul. Jadi jenengan yang sudah mengisi aplikasi langsung dapat materi ngajinya, yang nggak ngisi nggak dapat. Begitu ngisi langsung ada jawaban, dapat materi aplikasi. Kenapa seperti itu? Ya kita ikut berubah karena zamannya sudah modern. Ya, masuk ngaji peh nang duwe so ya gak iso aplikasi. Nah, malah yang saya duga tidak bisa aplikasi malah daftarnya duluan. Nah, ini yang umur 70 malah daftar duluan semuanya. Nah, ya. Oke, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari malam hari ini kita mendapatkan barokah manfaat. Acara Sabtu itu bisa daring juga bisa tatap muka. Yang daring nanti semua sudah dijelaskan di formnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ja'al awala majlisina hadza salahan wa usata falahan wa rahmatan wa nikmatan wa takrimatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma ighfir lana maghfiratan tuslihu biha sya'na fid dharain warhamna rahmatan nas'adu biha fid dharain wa tub alaina taubatan nasuha la antusuha abadan wa lazimna al-istiqamata la azi'u anha abadan. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta alaika tawakkalna wa anta rabbul arsyil azim. Masya Allah kana ma lam yasha' lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inna na'udzubika min syarri nafsina min syarri kulli dabbatin anta akhidun bin nasiyatiha. Inna rabbana ala siratim mustaqim. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah min syarri. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridwanillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.